Terima kasih pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan atas nikmat Tuhan, umur panjang, kekuatan kesehatan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh beraktivitas, mengisi hari-hari hidup kita, khususnya untuk hari ini. Jujur saja saya kemarin wafatnya pada tanggal 28 Februari 2020 telah mengalami usia yang ke-60. Usia ke-60 ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena bisanya saya, tetapi ini justru karena nikmat, rahmat yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Itu terjatuh pada saya di kemarin tanggal 28 Februari. Tidak ada yang memang kita bisa mengimbangi kebaikan Tuhan itu kecuali kita ada di dekat Dia, kita ada di hadirat Tuhan, menyatakan syukur, terima kasih, hormat sembah kepadanya sebagai Tuhan yang hidup dan betul. Sekilas tentang perjalanan hidup dan juga karya pengabdian, baik itu kepada keluarga, kepada bangsa, negara, dan daerah yang kita cintai ini, kita diberikan berbagai berkat. Yang pertama, saya ini lahir dari kandungan orang tua kami, orang tua saya, Bapak itu Bapak Filipus Bukang, Mama Tervina Bukang Kejadian. Saya lahir di sebuah tempat di kampung Bogakele Ternate pada tanggal 28 Februari 1960. Kami bersaudara ada 12 orang. Saya anak ke-6 dari 12 orang bersaudara. Semua kami yang ada di sini, mulai dari anak pertama sampai dengan anak yang ke-12, semua masih dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan hari ini. Berkat tadi, doa yang tak berkesudahan dari orang tua kami, dan karena itu kami kemudian juga menjadi berkat, minimal menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi sesama kami. Dalam menjalani hidup ini, saya menamatkan SD itu tahun 1973 di SD Gemi Ternate. Kemudian melanjutkan SMP PGRI Kalabahi di Kalabahi tahun 1977, tamat SMP PGRI Kalabahi. Melanjutkan ke SMA Negeri 1860, disebut SMA Negeri 186 Kalabahi secara NTT, dan karena sekarang baru berubah menjadi SMA Negeri 1 Kalabahi, dulu SMA Negeri 186 Kalabahi tahun 1980. Menamatkan SMA tahun 1980, melanjutkan studi
Fakultas Hukum Undana Kupang 1986 di Undana Kupang. Sesudah itu tamat sekolah, kuliah, pilihan lain tidak ada kecuali pulang kampung dan kemudian mengabdikan diri juga kepada masyarakat di Kabupaten Hanoi. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah bahwa saya termasuk juga salah satu dari anak-anak putra putri Alor yang mengambil kesempatan datang ke Indonesia. Kabarnya sebelum kesini untuk ikut apa ini sebelum tertarik ke dunia birokrasi bergabung di Alor, Bapak sempat tertarik dengan hakim atau taksi. Oh iya, memang saya ini pernah latar belakangnya sarjana hukum, jadi pikir-pikir ya sudahlah, setahun 2 tahun tahun 1986 setelah wisuda coba bertahan. Karena itu teman-teman saya yang lain itu termasuk Pak Bupati sekarang Pak Amor ini begitu habis tamat pendidikan. Tetapi karena saya melihat latar belakang pendidikan saya, jurusan saya, isi saya seorang sarjana hukum yang coba mengirik lagi bidang hukum dan mencoba untuk tes di Cangkir Sakti Kejaksaan. Seleksi masuk, tetapi yang paling utama adalah soal finansial. Karena dulu itu di zaman-zaman itu orang cuma bicara uang saja. Dan karena itu memang beberapa tahapan masuk tetapi pada final karena tidak berhasil 2 tahun berturut-turut di situ tidak bisa saya mengambil keputusan. Tapi keinginan itu sudah ada di situ, tapi itu keinginan yang juga tidak terjadi. Itu memang karena latar belakang tadi itu basic saya seperti itu sarjana hukum sangat gimana tes yang ada aku dan pada akhirnya juga pemilik yang kembali ke tanah asal nomor dalam kapasitas masing-masing. Sesudah itu ya saya bukan akan bukan serta-merta menjadi seorang pegawai. Di saat itu saya juga sebagai bekerja sebagai tenaga saya tenaga honor waktu itu saya bekerja untuk tenaga honor di tahun 1988 tepatnya 88 itu bekerja sebagai tenaga honor di kantor Kementerian Bagian Mortal. Dulu itu disebut dengan Mortal, organisasi dan tata laksana di bagian Mortal. Itu kepalanya adalah Dr. Anus Rasmi Milik. Saya kepala organisasi. Ya teman-teman saya kerja waktu itu saya kerja Ekor, Mama Mary, Rego, Ornas, Koma, Bapak saya Bapak Mulai Musa, Bapak Ade Cindra, di sana Bapak Mulai Ciraji, teman-teman
tahun 99 masuk 1990. Saya kemudian diusulkan untuk mengisi jabatan pensiun dari Ibu Yohana Tanghana Alelang. Saya berterima kasih karena memang Ibu Yohana Tanghana Alelang itu ibu kandung dari Pak Victor Tanghana. Ibu kandung dari Pak Victor Tanghana karena mamanya punya pensiun yang saya isi itu. Kemudian itu diproses selama 1989-1990 itu mendapat juga kendala-kendala di provinsi karena memang kita punya orang di provinsi tidak ada, jadi dokumen-dokumen berkas-berkas itu tidak secara serius diurus, diperhatikan oleh pejabat-pejabat yang ada di biro kepegawaian waktu itu. Nah, karena itu saya sendiri bersama dengan teman saya Pak Domingus Mabilaka ke Kupang untuk bisa menelusuri ini formasi PB1 pengisian lowongan karena pensiun, dan kami dibantu orang yang namanya Pak Yes Lakapu. Waktu itu masih gubernur adalah Pak Pita, dan karena itu saya terbantu dari situ dan akhirnya kami proses sampai di Jakarta dan puji Tuhan semua proses di Kementerian Dalam Negeri, Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri di Jalan Veteran nomor 7 Jakarta Pusat kami terbantu, dan pada akhirnya juga keluarlah kami punya SK tentang calon pegawai negeri sipil. Itu semua bisa berjalan karena tadi itu kerja keras tadi. Begitu pulang dari Jakarta di tahun 1990, ya SK itu terhitung mulai tanggal 1 Juli 1990. Jadi saya diangkat itu 1 Juli 1990. Ya, 1 Juli 1990. Karena kekurangan sarjana yang ada di Kabupaten Alor, maka di saat 80% kami ditempatkan, saya ditempatkan di Kecamatan Alor Barat Daya di Moro mulai 1990 sampai 1994, kapasitas sebagai staf sekaligus sebagai tadi LT Sekcam Kecamatan di kurang lebih 4 tahun di Abad, bergaul hidup bersama dengan masyarakat Abad, ya. Waktu itu masih gabung dengan Mataru, masih gabung, belum pisah. Tapi itulah pengabdian kita di lapangan. Sesudah itu saya 1994 dimutasikan kembali datang di kantor Bupati Alor di Seta dalam jabatan sebagai Kasubag Pengolahan Data. Kasubag Pengolahan Data di Sekretariat Daerah Kabupaten Alor bagian Hortabak. Setelah itu beberapa tahun berjalan, 1995 itu kemudian ada pembentukan satu unit organisasi baru yang disebut dengan PDI.
saya diangkat juga sebagai wakil kepala dinas pendapatan. Wakil kepala dinas pendapatan. Nah, setelah itu baru masuk definitif. Jadi kepala definitif kepala dinas pendapatan. Di antara kepala dinas pendapatan, di tengah perjalanan pemerintahan ada perubahan regulasi, perubahan nomenklatur penyebutan OPD lingkup pemerintah daerah, sehingga waktu itu bagian yang menangani tentang keuangan daerah itu, bagian keuangan digabung menjadi Dinas Pendapatan Keuangan. Oh iya. Ya, itu saat itu di tahun 2001-2002 itu. Sekarang baru kembali lagi masing-masing. Ya. Dulu itu gitu. Jadi bagian keuangan itu dulu itu menjadi bagian karena regulasi hadir, kemudian itu berubah menjadi digabung, di merger dengan Dinas Pendapatan dan Keuangan. Di antara Dinas Pendapatan Keuangan situlah saya menjabat 1 tahun lebih. Pendapatan dan keuangan. Ya, pendapatan dan keuangan itu 1 tahun lebih. Saya tahu 1 tahun lebih. Saya di situ selesai masa pemilihan pilkada lagi. Bapak Meon dipercayakan rakyat menjadi Bupati Alor. Sesudah itu saya kemudian dimutasikan dari Dinas Pendapatan Keuangan menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor. Dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor selama kurang lebih 2 tahun, ya, 2 tahun, baru saya dimutasikan kembali ke Seta sebagai asisten ekonomi pembangunan Seta. Karir dari situ itu tidak berhenti di situ. Tuhan masih menuntun, membimbing, ya, memberikan kepercayaan yang besar untuk saya jalani. Dan saya berterima kasih. Di masa Bapak Meon itu juga masih memberikan kepercayaan. Selain waktu itu asisten 1 Pak Okto Lasiko masih menjabat sebagai PLT Sekda. Sesudah Pak Okto pensiun, PLT Sekda itu dialihkan ke saya dan masa itu, masa Pak Mion Pali. Terima kasih. Dan di masa Pak Mion Pali itulah kemudian ini proses ini berjalan dan saya hari ini saya berterima kasih kepada Pak Bupati sekarang, Bapak Amon. Terima kasih bersama dengan Pak Imran, Pak Wakil, terima kasih. Kemudian saya diberi kepercayaan untuk menjalankan sebagai PLT Sekda sampai dengan proses definitif. Saya di bawah tangan Bapak Amon, saya jujur, pada situlah banyak keberkatan yang saya peroleh. Saya tidak menyangkal yang lain, mulai dari Bapak Ats membentuk saya, Bapak Meon juga menganyam saya, datang kepada Bapak Amon, memberikan arti nilai harga bagi saya meniti karier dan birokrasi ini. Dan saya berterima kasih sampai dengan saya pensiun ini, purna bakti ini, purna tugas ini, saya memperoleh pangkat tertinggi dari proses penempahan diri sebagai seorang birokrasi sampai dengan 4E itu ditandatangani oleh Bapak Amon sendiri, Pak Bupati. Itu beliau ketika mengangkat naskah konsep SK 4E, beliau tunduk sejenak, berdoa, berterima kasih kepada Tuhan karena dia punya satu ini bisa mengakhiri sampai memperoleh pangkat tertinggi di birokrasi pemerintah. Itu luar biasa. Saya berterima kasih. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada pemimpin saya. Pemimpin saya yang telah membentuk saya, membimbing saya, mengarahkan saya, menegur saya, menasihati saya. Sampai dengan saya bisa mengakhiri masa tugas ini dengan sempurna.
riwayat hidup, pengalaman bekerja di masyarakat, di keluarga, terutama di birokrasi pemerintah. Kiranya Tuhan menolong kita semua ya Bapak Ipa. Ini Silakan. mungkin sepanjang Bapak mulai dari tenaga latihan sampai pada posisi sekda dan berakhir dengan tanggal 28 Februari kemarin, Bapak pasti punya kesan-kesan menarik, baik itu dengan birokrasi Kabupaten Alor maupun dengan masyarakat, karena pernah juga Bapak secara langsung tersentuh dan bekerja langsung dengan masyarakat di kecamatan. Apa kesan-kesan Bapak terhadap masyarakat maupun terhadap birokrasi Alor? Kesan yang saya dapati itu adalah ketika di Muru itu saya turun kasih BS orang. Masyarakat, keluarga di Desa Moramam, keluarga saya yang ada di Moramam, keluarganya datang dari Kampung Male, dari Ilang, ada Ika, Masal, Moramam di kecamatan. Hidup ini tidak terlepas dari proses.
perkara yang ada sini. Karena saya lihat pengalaman saya di pemerintahan ini, ada seorang staf saja yang bisa bangun kemudian ambil kayu untuk pukul dia punya pipi. Gampang sekali mudah naik tangan sama dia punya kepala. Jangan ya, hindari hal-hal yang negatif itu, yang tidak memuliakan korps ini. Jangan, tolong. Saya berharap ini himbauan harapan saya kepada seluruh ASN yang ada. Jaga nama korps baik, karena inilah wibawa pemerintahan ini tetap dijunjung tinggi. Saya takut ke depan setelah kami ini, kemudian teman-teman tidak saling mengenal, tidak saling melayani, tidak saling menghargai. Harapan saya ini, kalau ada banyak yang kurang juga, sepanjang saya ada hidup bersama dengan seluruh ASN yang ada di alur pantai, baik yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, yang ada di bukit-bukit, yang ada di kota sini, yang ada di sini, kita tidak pernah berjumpa. Tetapi dalam interaksi sosial, komunikasi kita, kalau ada hal yang saya lakukan itu kurang berkenan di hati teman-teman ASN di Kabupaten Alor, saat ini saya menyampaikan permohonan maaf. Konsentrasi hari ini yang teman-teman wartawan ada bertemu saya ini adalah bagaimana konsentrasi untuk mengakhiri masa purna tugas ini dengan baik. Terima kasih. Tentu di sini nanti tanggal 2 ini saya dikembalikan oleh pemerintah daerah ke tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga dan masyarakat di mana saya berasal. Saya akan kembali ke masyarakat untuk bagaimana hidup tenang bersama dengan mereka, keluarga, dengan masyarakat di Indonesia. Hal lain tentu sebagai manusia, sebagai juga mantan birokrasi di daerah ini, menaruh hormat terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pelayanan ke masyarakat di daerah yang kita cintai. Terkait dengan untuk ke depan, saya konsentrasi untuk ada di keluarga dulu. Sesudah itu segala sesuatu itu ada masalah. Kalau pada saatnya kita juga, kalau memang itu keinginan rakyat, untuk boleh mengizinkan kita juga ada berkaca dalam tadi pesta demokrasi, saya tentu bersedia untuk ada bersama-sama dengan orang-orang hebat, anak-anak putra-putra Alor, untuk ada bersama-sama. Mari kita Alor ke depannya yang lebih baik lagi. Saya kira itu statement saya. Ya, terima kasih.